News, seperti biasa, kami akan terus menyajikan informasi seputar dunia sepak bola spesial untuk Anda. Cristiano Ronaldo mencetak 2 gol saat MU ditahan imbang Atalanta 2-2 di Liga Champions. Itu menjadi gol kelima Ronaldo yang dibuat dalam 4 pertandingan Liga Champions beruntun di musim ini. Suami Georgina Rodriguez tersebut menjadi pemain tertua yang mencetak 2 gol di kompetisi Eropa bagi MU. Ronaldo saat ini berusia 36 tahun dan 270 hari. Ronaldo kini juga telah memecahkan rekornya sendiri sebagai pencetak gol terbanyak di Liga Champions dengan jumlah 139 gol. Gareth Bale masih dibekap cedera otot dan tidak akan memperkuat Real Madrid di akhir pekan ini. Bale diketahui sudah membaik kondisinya dan berlatih. Namun Bale masih berlatih sendiri, belum bergabung bersama tim. Meski begitu, Bale diketahui mengiyakan panggilan timnas Wales dalam jeda internasional pertengahan November ini, di mana Wales akan berlaga di babak kualifikasi Piala Dunia 2022 kontra Belarusia pada 14 November dan Belgia pada 17 November. Pihak Madrid sendiri dikabarkan memberi lampu hijau kepada Bale untuk membela negaranya. Zinedine Zidane ternyata punya mimpi yang tak berhasil dipenuhinya saat masih aktif bermain. Zizou meraih banyak prestasi ketika tampil bersama Bordeaux, Juventus, Real Madrid, dan timnas Prancis, serta ditambah sukses sebagai pelatih Madrid. Meski begitu, ternyata ia pernah bermimpi untuk bermain dengan Olympique Marseille yang merupakan klub kebanggaan dari daerah kelahirannya. Tapi, semua itu tak kunjung terwujud hingga ia pensiun sebagai pemain. Saya lahir di Marseille, walau saya pergi dari kota tersebut di usia sangat muda. Namun tetap saja saya berasal dari Marseille. Barcelona dilaporkan akan meminta Samuel Umtiti untuk meninggalkan klub pada Januari 2022. Bek asal Prancis itu tidak mendapatkan tempat utama dan belum bermain 1 menit pun untuk Blaugrana musim ini. Umtiti sangat terkait dengan kepindahannya di musim panas 2021 sebelum akhirnya bertahan dan kontraknya yang ada dengan Barcelona akan berakhir pada 2023. Klub-klub di Inggris, Prancis, dan Turki dikabarkan dapat menawarkan Umtiti jalan keluar dan proposal untuk transfer musim dingin sudah diajukan. Winger Real Madrid, Eden Hazard, sama sekali tak tertarik untuk angkat koper dari Santiago Bernabeu dan bergabung dengan klub Inggris Newcastle United pada jendela transfer musim dingin Januari 2022. Seperti dilansir Metro Selasa 2 November, tidak ada kontak antar kedua kubu dan Hazard tidak tertarik dalam proyek The Magpies setelah pemilik baru menyatakan ambisi mereka untuk membawa klub ke puncak klasmen. Hazard masih ingin berjuang membuktikan kualitasnya bersama skuad asuhan Carlo Ancelotti. Massimiliano Allegri dan Jose Mourinho sejauh ini merupakan pelatih berpenghasilan tertinggi di Serie A musim ini. Gaji mereka hampir 2 kali lipat gaji Simone Inzaghi di Inter Milan dan mengerdilkan gaji Stefano Pioli di Milan. Calcio e Finanza menghitung bahwa Juventus dan AS Roma membayar ahli taktik mereka sekitar 7 juta euro per musim bersih. Sementara itu, Maurizio Sarri di Lazio dan Luciano Spalletti dari Napoli sama-sama menerima 3 juta euro per musimnya. Shopee 11.11 Big Sale Midnight Sale dari tengah malam hingga jam 2 pagi. Nikmati gratis ongkir, Rp0 di semua toko. Sempat dinyatakan hilang, wonderkid Belanda milik Juventus Mohamed Lautaren terancam pensiun di usia dini. Depresi berkepanjangan akibat kematian sang ayah pada tahun 2019 silam disinyalir menjadi alasan utama Lautaren untuk menyudahi karirnya di dunia sepak bola. Kemungkinan Lautaren untuk pensiun dini makin terbuka lebar setelah Rick Elfrink, jurnalis Belanda, menyatakan jika sang pemain memiliki keinginan untuk berhenti bermain bola saat ini. Keinginan tersebut menurut Elfrink agaknya bisa berubah. Namun untuk sementara ini, Lautaren dipastikan belum bisa kembali merumput bersama Sampdoria, klub yang meminjamnya dari Juventus.
Bek Bayern Munchen, Lucas Hernandez, baru-baru ini sedikit membeberkan mengenai metode kepelatihan yang dianut oleh Julian Nagelsmann. Dalam sebuah wawancara, Hernandez mengungkapkan bahwa pelatih muda itu selalu memiliki metode unik dalam setiap sesi latihan. Salah satunya adalah dengan menunjukkan gaya permainan yang ia inginkan melalui sebuah video. Metode kepelatihannya itu pun terbilang berhasil, di mana dalam 10 laga pertama ia berhasil meraih 9 kemenangan dan hanya 1 kali hasil imbang, sehingga menjadikannya sebagai pelatih Bayern pertama yang berhasil mencatatkan hal tersebut. Rencana Manchester United dan Manchester City untuk mendapatkan jasa Erling Haaland tidak akan berjalan mulus. Borussia Dortmund dilaporkan percaya diri bisa mempertahankan sang striker di tahun 2022. Menurut gosip yang beredar, pihak Dortmund memang sangat serius untuk mempertahankan Haaland. Mereka berencana untuk memberikan Haaland kontrak baru, di mana nilai kontraknya nanti akan naik drastis dari kontrak yang ia dapatkan saat ini. Pihak Dortmund benar-benar berharap sang striker mau mengambil tawaran kontrak mereka itu. Manchester City sukses menekuk klub Brugge 4-1 di matchday 4 grup A Liga Champions 2021-2022. Bertanding di Etihad Stadium, semua gol The Citizen dicetak oleh Phil Foden di menit ke-15, Riyad Mahrez di menit ke-54, Raheem Sterling di menit ke-72, dan Gabriel Jesus di menit ke-90. Sedangkan satu-satunya gol klub Brugge dibuat oleh bunuh diri John Stone di menit ke-17. Dengan hasil ini, City menggeser PSG di puncak klasmen dengan 9 poin. Sementara klub Brugge masih tetap berada di peringkat ketiga dengan 4 poin. Di grup B, Liverpool sukses membungkam Atletico Madrid dengan skor 2-0 di Anfield. 2 gol The Reds tercipta di babak pertama masing-masing melalui aksi Diogo Jota di menit ke-13 dan dilanjutkan oleh aksi Sadio Mane di menit ke-21. Hasil ini bikin Liverpool makin kokoh di puncak klasmen dengan perolehan 12 poin dari 4 kemenangan, sedangkan Atletico masih bercokol di peringkat ketiga. Dari grup D, Real Madrid menang 2-1 atas Shakhtar Donetsk dalam laga yang digelar di Santiago Bernabeu. Karim Benzema membuka keunggulan di menit ke-14, namun Fernando mampu menyamakan kedudukan di menit ke-39. Benzema kemudian mencetak gol lagi di menit ke-61 untuk membungkus 3 poin bagi Los Blancos. Madrid kini bercokol di posisi teratas dengan mengoleksi 9 poin dan Donetsk masih terbenam di dasar klasmen dengan baru mengumpulkan 1 poin saja. Di pertandingan lainnya, RB Leipzig imbang 2-2 dengan PSG, AC Milan imbang 1-1 melawan Porto, Dortmund kalah 1-3 dari Ajax, Sporting Lisbon menang 4-0 atas Besiktas, dan Inter Milan menang 3-1 atas tuan rumah Sheriff. Daftar tim yang sudah memastikan lolos 16 besar Liga Champions kini bertambah jadi 4. Liverpool dan Ajax Amsterdam anggota baru. The Reds memastikan 1 tiket di fase gugur setelah menghajar Atletico 2-0 di Anfield. Mereka dipastikan jadi juara grup, sebab poin yang dikumpulkan sudah tak mampu terkejar FC Porto dengan 5 poin dan Atletico dengan hanya 4 poin. Sementara Ajax lolos berkat kemenangan meyakinkan di markas Dortmund. Dengan koleksi 12 poin, Ajax sudah tak mungkin dikejar tim-tim di bawahnya. Jurgen Klopp menilai pemain-pemain Liverpool tampil nyaris sempurna saat membungkam Atletico Madrid 2-0. Klopp juga memuji kontribusi Trent Alexander-Arnold yang mengirimkan assist untuk kedua gol yang diciptakan Diogo Jota dan Sadio Mane. Atletico bermain lebih menyerang dalam mengawali laga ketimbang pertandingan sebelumnya. Tapi kami bertahan dengan baik dan saya harus bilang, Trent mengirimkan 2 umpan yang luar biasa untuk gol-gol kami. Raksasa Liga Inggris, Manchester United mengkonfirmasi cedera yang didapat bek andalan mereka, Raphael Varane dalam laga melawan Atalanta. Bek asal Prancis itu harus ditarik keluar pada menit ke-38 untuk digantikan Mason Greenwood. Varane terlihat merasakan sakit pada pahanya dan seusai laga, Ole Gunnar Solskjaer menyebut bahwa bek Prancis tersebut mengalami masalah pada otot hamstringnya. Melalui pernyataan resminya, MU menyebut cedera yang dialami Varane membuat sang bek harus beristirahat selama sebulan penuh.
CEO Al Sadd, Turki Al-Ali sadar bahwa Xavi Hernandez saat ini tengah diminati oleh Barcelona. Dua petinggi Barca, Rafa Yuste dan Matteo Alemani, bahkan telah berada di Doha, Qatar untuk melakukan pembicaraan dengan pimpinan Al Sadd. Xavi sendiri bahkan sudah terang-terangan ingin pulang ke Barca untuk melatih Sergio Busquets dan kawan-kawan. Namun Al-Ali selaku Presiden Al Sadd berkomitmen untuk mempertahankan Xavi sebagai pelatih klub hingga Desember 2022. Al Sadd tidak dapat membiarkan Xavi pergi pada waktu yang sensitif musim ini. Gianluigi Donnarumma bekerja cukup keras dalam laga Leipzig kontra PSG. Menurut catatan Flashscore, ex-kiper AC Milan ini membuat setidaknya 3 penyelamatan penting di laga ini, termasuk kala ia menggagalkan sepakan penalti dari Andre Silva di menit ke-12. Pengorbanannya untuk pontang-panting menjaga gawang PSG dari kebobolan harus menemui jalan pahit. Terlebih setelah wasit kembali menunjuk titik putih di injury time, yang kemudian dikonferensi menjadi gol oleh Dominik Szoboszlai untuk memaksa laga berakhir imbang dengan skor 2-2. Jorginho Wijnaldum menunjukkan tajinya ketika dipercaya tampil sebagai starter saat PSG melawan Leipzig. Wijnaldum mengamuk dengan memborong 2 gol kontra RB Leipzig. 2 gol kali ini sangat penting bagi Wijnaldum. Gelandang asal Belanda ini termasuk salah satu pemain baru PSG musim ini, tapi tampak sulit mendapatkan menit bermain. Artinya, gol-gol ini bisa jadi pembuktian Wijnaldum. Dia bisa berkontribusi jika diberi kebebasan naik ke depan membantu para penyerang. Pelatih anyar Tottenham Hotspur, Antonio Conte, menyampaikan pesan untuk supporter The Lily White. Menurut Conte, supporter Tottenham saat ini pantas untuk memiliki tim kompetitif yang bisa bersaing dan memiliki daya juang. Conte pun menyampaikan bahwa sebagai pelatih, dirinya memiliki filosofi permainan yang cukup sederhana. Yang terpenting, kata Conte, bahwa saat ini yang diinginkan oleh supporter Tottenham adalah tim yang bisa stabil, tidak fluktuatif. Rata kau, rata kau, rata kau, rata kau, rata kau. Serunya YouTube kini singkat dan padat. YouTube Shorts. Segitu doang, gak nambah. Bayar sisanya ya. Hah, kirain ditraktir. Mas, ATM di mana ya? Pak. ATM di mana ya? Mas, ATM di mana ya? Mau transfer aja susah banget sih. Dasar gaptek. Pakai Dana biar gak jadi drama. Kirim uang bisa pakai saldo Dana atau kartu bank. Pakai Dana, hidup bebas drama. Manajer Villarreal Unai Emery telah mengkonfirmasi dirinya akan tetap tinggal bersama klub La Liga dan tidak akan mengambil alih kursi kepelatihan Newcastle United. Mengutip dari Sky Sport Rabu 3 November, Villarreal mengadakan pembicaraan dengan Emery setelah kemenangan Liga Champions atas Young Boys dan meyakinkannya untuk menolak minat dari The Magpies dan tetap di Estadio de la Ceramica. Emery mengatakan bahwa Villarreal adalah rumahnya dan dia berkomitmen 100% pada klub. Sebuah rekor langka diciptakan Real Madrid saat menjamu Shakhtar Donetsk dalam lanjutan fase grup Liga Champions. Los Blancos menghabiskan diri sebagai tim pertama yang mampu mengoleksi 1000 gol di turnamen ini. Benzema pun masuk dalam buku rekor sebagai pencetak gol bersejarah ini. Ia sejajar dengan nama-nama besar lain yang telah menjadi legenda Madrid. Beberapa di antaranya yaitu Miguel Muñoz sebagai pencetak gol pertama, Alfredo Di Stefano dengan gol ke-100, Ferenc Puskás dengan gol ke-200, Guti dengan gol ke-500, Beckham dengan gol ke-600, Gonzalo Higuain dengan gol ke-700, serta Cristiano Ronaldo dengan gol ke-800 dan 900. Striker maut milik Borussia Dortmund, Erling Haaland diklaim bisa berharga luar biasa mahal jika memang dilepas klubnya pada musim panas tahun depan. Haaland diperkirakan akan hengkang dari Dortmund pada tahun depan dan bisa jadi akan memakan biaya mencapai 300 juta euro atau setara dengan hampir 5 triliun rupiah untuk menggaitnya. Hal tersebut dilontarkan oleh agen Toni Kroos, Volker Struth. Haaland memiliki klausul pelepasan, seluruh paket dengan gaji 5 tahun dan komisi untuk agen mungkin sekitar 250 juta hingga 300 juta euro.
Bintang Dortmund, Erling Haaland kemungkinan akan absen setidaknya sampai Natal karena cedera pinggul. Hal tersebut dikonfirmasi oleh sang ayah Alf Inge Haaland. Pemain berusia 21 tahun itu sudah absen sejak 19 Oktober dan Dortmund sekarang bakal diharuskan untuk bermain tanpa striker andalan mereka tersebut selama beberapa pekan lagi. Haaland yang memiliki 13 gol dalam 10 pertandingan musim ini tampaknya akan absen hingga tahun baru. Pasca didepaknya Ronald Koeman dari kursi kepelatihan Barcelona, Philippe Coutinho diprediksi bakal kembali kesulitan untuk mendapatkan tempat di tim utama. Bahkan kabar terbaru yang dikutip Daily Mail menyebut Barca bakal kembali mencoba untuk melego sang pemain pada Januari nanti. Barcelona dikabarkan siap menerima tawaran dari Newcastle United untuk Coutinho pada Januari mendatang. Barca ingin melepas Coutinho ke Newcastle dengan status pinjaman, dengan opsi pembelian di akhir musim 2021-2022. Pelatih Atalanta Gian Piero Gasperini kesal dengan gol penyama skor yang dicetak striker MU Cristiano Ronaldo di penghujung laga Liga Champions. Usai pertandingan, Gasperini memang tampak terlibat percakapan kecil dengan CR7. Dikatakan bahwa dalam kesempatan itu, sang allenatore mengungkapkan perasaannya usai timnya diimbangi MU. Dengan nada bercanda, ia menyuruh Ronaldo untuk pergi ke neraka saja. Dia jarang melenceng dari target. Separuh waktu dia mencetak gol, separuhnya lagi diselamatkan. Saya mengatakan kepadanya, Anda tahu apa yang kami katakan di Italia? Pergi ke neraka. Itulah informasi seputar dunia sepak bola spesial dari Starting 11. Buat kamu yang gak mau ketinggalan berita terupdate yang terbaru seputar dunia sepak bola, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. See ya!